Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Din Hamidah, saya bertugas di pagi hari ini. Dengan Ibu siapa? Baik Ibu Kabat. Sebelumnya, maaf Ibu. Jadi maksud saya di sini, nanti saya akan menjelaskan tentang trombolitis. Jadi tujuannya nanti agar Ibu itu mengetahui tentang trombolitis Ibu ya. Kemudian pencegahannya seperti apa, kemudian penanganannya, kemudian tentang gejalanya, Ibu ya. Sebelumnya, apakah Ibu mengetahui tentang tromboflebitis? Tidak. Oh ya, baik Ibu. Jadi tromboflebitis itu adalah peradangan Ibu, peradangan dinding vena dan biasanya disertai pembekuan darah. Jadi penyebabnya Ibu ya, yang pertama ada pembekuan laju peredaran darah, kemudian ada yang kedua perlukaan lapisan infeksi internal pembuluh darah, kemudian ada kelainan darah, kemudian Ibu ada faktor risikonya tromboflebitis itu Ibu ya. Yang pertama ada pasca bedah, kemudian ada perluasan infeksi endometrium, kemudian Ibu ada yang ketiga mempunyai varises pada vena, kemudian ada obesitas, kemudian ada pernah mengalami tromboflebitis ini, kemudian berusia 30 tahun atau lebih, kemudian ada trauma. Kemudian Ibu, jadi klasifikasi dari tromboflebitis ini Bu ya, ada dua. Yang pertama itu ada flebiyotromboflebitis, kemudian yang kedua ada tromboflebitis femoralis. Jadi kita bahas yang pertama dulu Ibu ya. Nah, jadi gejalanya flebiyotrombobilitis ini yaitu nyeri Bu pada bagian bawah dan perut bagian samping, kemudian timbul pada hari kedua sampai hari ketiga pada masa nifas, kemudian ataupun tanpa panas menggigil. Kemudian suhu badan naik turun secara tajam Ibu dari 36 derajat Celcius itu nanti bisa menjadi 40 derajat Celcius. Kemudian cenderung terbentuk pur yang mengalir kemana-mana, kemudian terutama di bagian paru seperti itu Bu ya. Kemudian ada abses pada pelvis. Kemudian ada gejala tromboflebitis femoralis Bu ya, di mana keadaan umum itu tetap baik, kemudian suhu badan subfebris pada hari ke-7 sampai hari ke-10 Bu ya. Nah, kemudian ada kaki biasanya dalam keadaan fleksi. Kemudian Ibu bagian dalam salah satu kaki tegang dan kering. Kemudian ada nyeri hebat pada lipatan paha. Kemudian ada penanganannya Ibu. Jadi penanganan tromboflebitis ini yang pertama Ibu ya, dengan menggunakan teknik aseptik yang baik Ibu. Jadi sangat-sangat diperhatikan ya Ibu ya cara penanganannya, karena ini sangat membutuhkan antiseptik yang sangat-sangat bagus. Kemudian kita menganjurkan penderita tirabaring. Jadi kita menganjurkan untuk tidurnya itu ya berbaring, tidak berbaring, untuk pemantauan gejala penyakit dan mencegah terjadinya emboli pulmonum. Kemudian Ibu ambulasi dini Ibu ya untuk meningkatkan sirkulasi darah pada ekstremitas bawah. Kemudian Ibu kita menghindari untuk tidak berada pada posisi litotomi Ibu ya, dan menggantung kaki tidak boleh lebih dari 1 jam. Jadi kaki kita ini Ibu ya harus menyatu pada lantai, atau kalau menggantung kita sandarkan dengan menggunakan misalnya kayak bantal atau benda-benda lainnya. Usahakan pokoknya kakinya tidak menggantung seperti itu Bu ya. Kemudian kita akan menyediakan stocking pendukung kepada klien pasca perkum yang memiliki varises seperti itu. Kemudian kita menginstruksikan kepada pasien untuk memakai
stocking pendukung Ibu ya sebelum bangun pagi dan melepaskannya hanya 2 kali sehari untuk mengatasi untuk mengasih keadaan melihat kondisi keadaan kulit di bawah. Kemudian Ibu, kita tirah baring itu harus dilakukan Ibu ya untuk mencegah kaki itu agar tidak ini Bu ya varises seperti yang saya jelaskan tadi untuk tidak menggantung. Kemudian bagian kaki yang terkena. Jadi intinya itu kaki kita Ibu ya jika terkena varises itu usahakan tidak menggantung ya. Nah, dari semua yang saya jelaskan tadi, macam-macam tromboflebitis, kemudian penanganannya, pencegahannya, sejauh ini apakah Ibu sudah mengerti? Sudah? Baik. Apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak. Baik Ibu. Ya, jadi nanti apabila Ibu mengalami salah satu tanda gejala yang saya sebutin tadi, Ibu bisa menghubungi saya Ibu ya, atau tenaga kesehatan lainnya. Baik Ibu, saya akhiri Ibu ya. Ya, terima kasih Ibu.